Nah, di sekolah Amara dipitnah sama Erika karena handphone Erika hilang. Diambil Amara katanya. Pak Budi pun geledah tas Amara. Ternyata handphone Erika ada di tas Amara. Amara pun sedih, sudah dituduh mencuri. Amara pun disuruh Pak Budi ke perpustakaan. Isti perlihatkan handphone fotonya Erika ke Arman. Dia Ajijah, anaknya Miranti. Beresin dia. Isti pun geram. Belum beres dengan anak itu, sekarang muncul lagi si Kasmat. Erika CS perlihatkan handphone barunya sama anak-anak di luar sekolah. Di luar terlihat dua pemuda lirik handphone Erika. Dan slep, handphone Erika pun dijambret pemuda itu. Tarik-tarikan pun antar jambret dan Erika. Suasana rusuh. Pemuda itu kesal, akhirnya Erika diculik dan dibawa pemuda itu naik motor. James lihat Erika lalu kejar pemuda itu. Isti lihat Erika diculik, dikira anak buah Arman yang culik Erika. Bagus kerja kamu Arman, katanya. Sebelum Inggit naik mobil, Miranti pegang tangan Inggit dan bilang, saya tidak ganggu Afandi, tapi kalau saya dan anak saya diganggu, saya tidak akan diam, kata Miranti. Nah, di tempat sepi, penjamret itu ngerebut handphone Erika dan tak lama kemudian James datang. Pemuda itu cabut pisau, mau menyabet Erika, namun Amara melindungi Erika dan lengan Amara kena pisau. James yang lihat pun marah. Pemuda itu pun dipukul habis-habisan oleh James. Akhirnya dua pemuda itu pergi. Amara pun dibawa ke klinik oleh James. Arman melihat James, ini benar-benar James, kata si Arman. Kenji telepon Tante Lisa kalau Amara terluka kena pisau. Miranti terkejut, lemas mendengarnya. Miranti pun langsung menuju ke klinik. James popong Amara ke dalam klinik. Erika pun telepon Wahida bilang sekarang ada di klinik. Amara ditusuk orang, Bu, karena nolongin Erika. Miranti datang ke klinik. James cerita kalau Amara nolongin Erika dari penjamret yang mau ambil handphone Erika. Miranti pun shock mendengarnya. Lalu Wahida datang. Nah, di rumah Nirwan, Inggit masih kesal mikirin ucapan Miranti yang tidak mau ngejual tokonya. Isti pun semakin khawatir kalau Miranti ketemu Kasmat bisa bahaya ini. Kalau ketemu Kasmat mah. Nah, di halaman parkir klinik James didatangin Arman. Arman bilang akan singkirkan James. James pun tak kalah. Dia bilang akan bongkar rahasia besar kamu. Yang dulu Arman pernah menyingkirkan James, buang ke jurang dan hubungannya dengan Isti. Satu lagi, Radit adalah anak hubungan kamu dan Isti, bukan anak Afandi. Arman kaget dan tersentuh dengan ucapan James. Nah, di klinik, James yang lihat kedekatan Amara dan Miranti merahasiakan seperti ibu dan anak, katanya. Arman pun di mobil telepon Isti kalau James masih hidup. Isti pun kaget. Di jalanan Arman masih telepon Isti. Dia bilang kalau James akan membongkar rahasia kita dengan Radit. Tentang Radit, katanya. Isti jadi shock mendengarnya. Nah, Wahida yang pulang jalan kaki sama Arman terlihat Afandi yang sedang lewat. Amara? Kata Afandi. Dari mana mereka? Kata Afandi. Afandi kaget lihat tangan Amara yang diperban. Kenapa? Wahida bilang Amara habis nolongin temannya, dia kena pisau. Lah kok jalan kaki, kata Afandi. Akhirnya Afandi ajak Wahida dan Amara pulang naik mobil. Afandi lihat Amara meringis. Afandi pun tak tega. Dibawa ke rumah sakit. Amara tidak mau. Afandi akan pesanin makanan lewat online. Wahida dapat telepon Miranti. Afandi, Amara sangat dekat seperti ayah dan anak, cetus Wahida. Amara dan Afandi sampai rumah. Amara disambut Herdi. Afandi minta Herdi kerja lagi di rumah. Wahida bilang jangan. Biar aja di sini, kata Wahida. Lalu Afandi di luar rumah disamperin Wahida yang minta janji. Afandi katanya kalau Amara sudah tidak jualan roti mau kasih uang, katanya. Afandi bilang besok saya suruh Pak Dul antar uangnya. Nah, di sini Isti kaget, mobilnya dihadang dua orang naik motor. Isti pun melihat Kasmat.